kita tahu berapa banyak amal yang kita lakukan. Kita tahu secara pribadi seberapa banyak dalam satu hari kita meluangkan waktu untuk baca Al-Quran. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, Demba Podcast setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam program terbaik persembahan dari DMDH TV, yaitu DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah kita masih berada dalam momen bulan suci Ramadan yang sejatinya per detiknya harus kita manfaatkan untuk melakukan amal-amal kebajikan, dan salah satunya adalah pantaulah tayangan penuh makna persembahan dari DMDH TV, yaitu Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tentang pembahasan yang begitu luar biasa, yang sejatinya pembahasan ini sangat erat dengan Al-Quran yang merupakan kalam suci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya sebagai tuntunan kita sebagai umat Islam. Tema yang akan kita kupas pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang tajwid untuk semua, membumikan standar tajwid yang benar di lisan masyarakat. Dan tentunya untuk membahas hal tersebut berangkat daripada firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan tentunya pembacaan yang baik dan benar tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Dan untuk bahas hal tersebut di studio kita tidak sendirian. Di studio telah berhadir sosok yang begitu luar biasa, yang insya Allah akan memberikan edukasi terbaik kepada kita semua terkait dengan betapa urgensinya tajwid itu. Beliau adalah pimpinan Balai Pengajian Busalam Tumpuk Tengah, dan juga beliau menjabat sebagai staf di Stikes Darussalam Luxmawe. Beliau adalah Tengku Nurse Muslim Murni Escape MPD. Masya Allah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini Tengku? Alhamdulillah. Nah, Sehat. Tentunya ucapan terima kasih dari kami, alhamdulillah, karena telah menyediakan waktu untuk membersamai kegiatan kami. Insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah, dan juga kita juga berharap kepada seluruh ahibah DMDH TV juga dalam kondisi sehat walafiat, sehingga insya Allah dapat memantau tayangan yang penuh makna pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya Gure, alhamdulillah kita sudah menyebutkan nama yang begitu luar biasa di para sosok Gure, yaitu Tengku Nurse Muslim Murni Escape MPD. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari nama yang melekat dengan sosok Tengku, kayaknya istilahnya mungkin agak bertolak belakang dengan kurang linear yang akan kita angkat pada kesempatan ini. Karena istilahnya kita berbicara tentang tajwid, lantas berangkat dari latar belakang Tengku seorang nurse dan tentunya seorang sarjana keperawatan, dan kemudian memiliki gelar akademik MPD. Boleh ceritakan sebenarnya apa biodata daripada sosok Tengku dan bagaimana latar belakang pendidikan Tengku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan Ustadz belakang tadi tentang latar belakang pendidikan kami, berawal dari nurse, namanya nurse. Nurse ini itu bisa kita bilang profesi dalam keperawatan. Artinya seorang pimpinan balai, begitulah kira-kira, seorang pimpinan balai yang notabene semubu kan, betul. atau mengajar Al-Quran, tapi titelnya itu nas atau eskep. Jadi memang seharusnya seorang perawat ini tidak hanya merawat jasmani, tapi harus mampu juga merawat rohani, begitu kan? Maka walau berawal dari kami dari Dayah, kemudian berjumpa dengan sosok satu orang kaya yang ada di Luxmawe, Dr. Haji Ahmad Arsy. Jadi selesai kami muazzin di Islamic Center, jadi beliau menawarkan bagaimana di mana tempat saya kuliah. Saya bilang saya belum nggak ada kuliah, begitulah kira-kira. Terus beliau menawarkan bagaimana seandainya kalau antum kuliah di tempat kami itu dengan basic perawat. Walau pada awalnya kita agak geli-geli enggak gitu kan.
Jadi antara geli dan enggak gitu. Maka kami istiqorah, kemudian tanya sama orang tua bagaimana seandainya kami kuliah di sini. Kata orang tua, kalau untuk biaya mungkin kami nggak sanggup. Perawatan. Iya, memang keperawatan ini agak mahal dia. Nah, tapi karena ini diberikan beasiswa oleh donatur tadi, adalah orang baik tadi, maka itu terpulang pada diri masing-masing, kata orang tua. Saya katakan Bismillah, begitu. Jadi tahun 2010 kami masuk di kampus Stikes Darussalam Loksmawe. Gitu. Masya Allah, menarik. Artinya memang tempat Tengku singgung tadi juga bahwa dasarnya itu adalah muazin di Islamic Center dan ditanyakan oleh seorang donatur baik hati. Berarti pada saat itu Tengku masih di Dayah waktu itu. Saya di Dayah Darul Yakin, mulai jalan itu tahun 2000. Kemudian pada 2006, artinya karena kita masih muda, masih pengen kesana kemari, saya ke Malaysia. Jadi ke Malaysia sekitar 3 tahun. 2009 akhir, awal 2010 kami balik lagi kemari. Maka terus ada perekrutan di Islamic Center sebagai muazin, kami muazin di situ, gitu. Jadi di Dayah itu udah nggak lagi tuh dari 2006. Oh siap. 2006. Nah, 2006 kami udah keluar dari Dayah untuk artinya karena anak muda kadang-kadang dia duduk bagi dia kopi hanapeng kan lah banyak muhi jutidro kan. Jadi karena tuntutan tadi, karena kami berasal dari keluarga yang nggak mampu, artinya keluarga kami keluarga yang sederhana, mungkin hanya cukup untuk makan lah kira-kira. Jadi berawal dari situ sehingga ya ke Malaysia perjalanan hidup lah. Kemudian ditawarkan kuliah sehingga kami kuliah, begitu kan? Perjalanan dari dari awal pertama di Dayah, kemudian belum kuliah ke Malaysia dulu, merantau, kemudian balik lagi jadi muazzin di Islami, kemudian jumpa sama sosok orang kaya tadi, orang baik hati tadi, kemudian kami ditawarkan untuk kuliah sehingga kuliah. Masya Allah. Jadi berawal dari perjalanan hidup yang sekira-kira kalau dalam azam kita, dalam rencana kita mungkin nggak ada untuk kuliah, karena dari segi materi dan kemampuan untuk kuliah tuh nggak ada, begitulah kira-kira. Jadi udah memang target kalau bukan ke laut, gitu kan? Jauh laut, mekan jauh laut, jauh belakang. Yang juga mula kan, menang lah kira-kira. Jadi basic kakek bak bengkel, menang kan? Papa yang juga, kan membeca, menang lah kira-kira. Takdir Allah Taala, jadi sosok seperti sekarang. Alhamdulillah. Kita punya rencana, Allah yang menentukan. Jadi hasilnya insyaallah kita jalani. Jadi sehingga pada perjalanan hidup tentu ada cobaan-cobaan dan lain sebagainya. Gitu. Menarik, Ustaz Tengku. Istilahnya memang berangkat daripada awalnya Tengku menjadi muazin di Islamic Center, kemudian ditawarkan mendapatkan beasiswa di Fakultas Keperawatan ataupun di Stikes Darussalam. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan karena kita pada kesempatan yang berbagi ini kita membahas tentang tajwid. Maka kefasihan ataupun istilahnya kepakaran sosok Tengku sendiri dalam bidang tajwid tersebut, apakah dimulai di Dayah ataupun memang Tengku mengambil jurusan lain untuk memperdalam pembahasan tajwid itu sendiri sehingga memilih teman tak milih nyot tajwid bagian lu. Baik, jadi pada awalnya kami pada masa sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD. Jadi berawal dari belajar sama orang tua. Jadi bapak yang mengajarkan kami Al-Quran. Kemudian ada kawan bapak yang memang praktisi qori lah, praktisi Al-Quran. Berarti dari orang tua udah. Dari orang tua. Praktisi Al-Quran ini itu guru kami, Ustadz Idris. Beliau guru kampung. Beliau mengajar anak-anak tanpa pamrih waktu itu.
Jadi istilahnya kalau sekarang kita kenang, cara beliau mengajarkan santrinya atau muridnya ini unik. Uniknya ketika seorang santri yang memang kadang-kadang menurut beliau ini bisa diperjuangkan, maka beliau jemput bola ke rumah. Jadi kalau gak gaji, Nggak cabut gaji. pokoknya. Jadi kadang-kadang karena kita masih anak-anak, antara beul ngenhan. Betul. Ya malam yang hanulun ya. Pakah anak aja beul. Jut. Kadang-kadang orang tua ya terserah begitu. Selesai maghrib, ketika beliau mengabsen kita itu nggak hadir, maka beliau datang ke rumah dengan kerendung, pak kerendung, Kesino, yang dia mak juga kerendung, pak ke, dengan gaya drog, kan? Pakai anak abut, sakit long, anak urusan but, ke rumah but. Masyaallah. Ya, menan sosok gure Ku Idris. Ya, jadi alhamdulillah berkah dari ilmu nyan yang keputren, kemudian sehingga sudah punya basic Al-Quran. Ya, jadi tahun 1998 atau sekitar 97. Jadi disitulah kami awal bermusabaqah. Masyaallah. Jadi udah awal basic belajar Al-Quran. Dari Tengku Belajar Idris Qori. tadi. Jadi dari Tengku Idris. Kemudian ketika sudah SMP waktu itu kira-kira lebih kurang. Jadi kami merasa karena udah enggak banyak lagi yang udah gede-gede gitu. Di situ kemudian kami karena ada basic ayah sebenarnya ini cita-cita ayah ke Dayah. Oh gitu. Ya, cita-cita ayah ke Dayah karena ayah juga berasal dari keluarga enggak mampu. Maka ke Dayah ini kan harus ada 3 faktor katakan. Pertama finansial, kan artinya kita harus mampu Secara ekonomi. secara ekonomi. Bila kita tidak mampu secara ekonomi, kadang-kadang nggak akan bakal betah di Dayah. Kurang terpenuhi unsur kita. pendukung. Kemudian ada kemauan, kan? Ada kemauan orang kemauan. tua. Ada kemauan dari kita secara pribadi di Dayah, maka ya seperti Tengku lah. Gitulah kira-kira. Maka ini kan cita-cita ayah nih ke Dayah. Jadi karena kita masih kecil, kadang-kadang cita-cita kita ya terbatas. Tergantung siapa yang ngarahin. Tergantung siapa yang ngarahin. Orang tua ngarahin ke Jadi Dayah. ke Dayah. Walau dengan kemalasannya, maka pada waktu itu sempat ngaji di balai juga di kampung. Sekitar 3-4 tahun. Kemudian karena di situ nggak ada perkembangan dan lain sebagainya, muridnya terlalu lama. Jadi kami diantarlah ke Dayah namanya Darul Yakin. Darul Yakin di Ulai Jalan. Ya, di situ. Menarik, artinya memang berangkat daripada sosok Tengku Muslim sendiri itu berarti dari dukungan orang tua yang sudah menyerahkan kepada sosok qari, kemudian dilanjutkan dengan di Tengku Idris tadi, kemudian belajar juga di Dayah Ulai Jalan. Berarti istilahnya mantap Tengku Muslim sendiri mendalami bagian tajwid tersebut di Dayah Ulai Jalan atau seperti apa? Itu begini. Jadi karena guru kita di kampung terbatas informasi akan tajwid. Jadi mau tidak mau kita harus mendalaminya itu sendiri secara otodidak gitu. Pada awalnya. Karena kalau tuku kampung ini biasanya pada dasarnya ini semua rata-rata ketika memahami ilmu tajwid itu dulu ya hina panjang kebaca. Hina mbak panjang, hina dengungnya panjang kebaca. Ya gitu. Jadi pemahaman panjang itu kenapa panjang, proses ini kenapa begini kenapa itu enggak dijelaskan. Betul. Jadi secara praktek kita tidak diberikan materi tentang ilmu tajwid. Maka proses perjalanan belajar tajwid ini setelah kami kuliah di Istiqas Darussalam, karena pada dasarnya
pimpinan yayasan yang punya yayasan Stikas Darul Alam ini, beliau pecinta Al-Quran juga. Masya Allah. Beliau Keren, basicnya keren. qori juga. Oh, Qori siap. juga. Jadi karena ada semacam ikatan batin kan, ketika kita mendengar orang itu, oh ini ada basic qori ini, kita secara tidak langsung semacam kita nyambung gitu kan, pembahasan dari mana dan lain sebagainya. Maka tahun 2013 itu kami seleksi untuk ikut MTQ ke nasional. Maka sebelum itu ada persiapan. MTQ nasional itu waktu itu di Padang. Di Padang pada tahun 2013 kalau nggak salah, 2012. Ya lebih kurang di seputaran itu. Maka kami mengundang Ustadz Fadlan Zainuddin, guru kami dari Medan. Jadi dari situlah sehingga kami yang tadinya nggak tahu, yang awalnya kita nih pemahaman tajwid ini nggak paham nih apa itu tajwid. Yang penting kita belajar Al-Quran, baca, udah selesai. Secara teori belum secara paham. teori kita nggak paham. Jadi setelah belajar dengan Ustadz Fadlan, maka disitulah awalnya berkembang. Jadi penasaran dengan ilmu-ilmu kaidah tajwid dan lain sebagainya, karena beliau mengajarkan qiraat kepada kami. Kebetulan kami ikut di Padang itu qiraat sab'ah. Pada waktu itu Imam Nafi', Qulun dan Warash. Pada waktu itu di Padang. Menarik, luar biasa. Artinya memang pendalaman sosok Tengku Muslim sendiri terhadap ilmu tajwid tersebut bukan didapatkan dari segi pendidikan yang secara umum sih, pendidikan dayah atau seperti apa? Enggak. Berarti dari pendidikan karena ngikut MTQ, maka pendalaman di situ. Karena sejatinya kalau di dayah kita, dayah salafi, kadang-kadang untuk pemahaman Al-Quran ini nggak begitu dalam. Maksudnya dalam hal tajwid ini. Dalam hal tajwid. Dalam hal tajwid artinya turunan-turunan tajwid dari mana, berasal dari mana, ini imam apa. Padahal katakan kita selalu itu membahas itu dalam yang Thalibin dijelaskan kan, dalam tafsir dan lain sebagainya itu dijelaskan. Tapi kadang-kadang pemahamannya kita belum sampai ke situ. Kita hanya mampu surah, tapi kita nggak ngerti. Persis saya contohkan, saya analogikakan, kita belum pernah ke Mekah, tapi kita mengajar bab haji dan umroh. Jadi ini tinggal sa'i gunung dan lain sebagainya. Kita nggak paham tuh keadaan. Waktu kita udah ke sana, oh begini ceritanya. Jadi karena di dayah ini kadang-kadang kita waktu itu saya secara pribadi tidak terlalu mendalami Al-Quran, kan kita dengan kesibukan kita di daya, dengan hafalan-hafalan dan lain sebagainya, begitulah kira-kira. Jadi sehingga tajwid ini baru kami kenal ini di waktu saya di kampus. Berjumpa dengan Ustadz Fadlan, kemudian kami ikut daurah daurah qiraat waktu itu di Medan juga, di kediaman Ustadz Fadlan, di pesantren Ustadz Fadlan dengan Buya Rusdi Kinan. Beliau juga termasuk salah satu pentasihih Al-Quran. Jadi yang mentasihkan Al-Quran. Jadi kami disyahadahkan oleh beliau begitu di Medan dengan qiraat qiraatul asyar, 10 qiraat dan lain sebagainya. Menarik Tengku Muslim. Berarti memang berdasarkan apa yang sudah Tengku paparkan tadi, bahwa pendalaman ilmu tajwid tersebut bukan pada saat ketika Tengku di dayah, melainkan ketika Tengku ingin mengikuti kompetisi atau MTQ. Pada saat itulah Tengku pun mencoba untuk mendalami. Tentunya ini mungkin menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Sebenarnya apakah memang urgensi kehadiran pembahasan tajwid tersebut tidak terlalu misalnya bukan penting-penting, tapi tidak perlu diprioritaskan, itu seperti apa? Karena memang kalau kenyataan kita dapat di lapangan sekarang di dayah kita kan lebih fokus kepada masalah kita. Nah, apakah memang saat ini perlu ada transformasi yang harus kita lakukan? Ini kayaknya tajwid juga harus ditekankan di dayah. Itu seperti apa? Sehingga seharusnya seharusnya memang harus diprioritaskan. Artinya
harus masuk dalam kurikulum di Dayah tajwid ini, karena huruf Al-Quran ini sejatinya kalau kata orang Aceh BU irang be belang irut. Masya Allah, sedikit salah langsung Ya, berubah. artinya kita tanpa kaidah dasar, tanpa belajar kaidah dasar tajwid yang dulunya kita tidak pernah memahami, contoh makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, bagaimana kita mengeluarkan huruf kha, bagaimana kita mengeluarkan huruf qaf dan kaf, ketika mengeluarkan qaf tapi kaf, qaf tapi kaf, kaf tapi qaf, bagaimana itu antara qalbi dan kalbi dan lain sebagainya. Maka perlu pemahaman secara detail Al-Quran ini, karena belajar Al-Quran kan wajib hukumnya tuh, fardu ain. Betul, karena terpenuhi untuk syarat salah kita. Iya, begitu dan sebagainya. Artinya walau pada dasarnya membaca Al-Quran hanya dapat pahala sunnah, sunnah membaca Al-Quran. Tapi belajar Al-Quran ini wajib. Betul. Gitu. Jadi kaidah usuliyah, kaidah dalam tajwid ini bagaimana? Sehingga kadang-kadang ketika kita tanpa ilmu dasar untuk membaca Al-Quran itu bakal terjadi kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Quran. Artinya kadang-kadang kalau kita secara secara tidak faham lah, kita bilang, kita orang Indonesia umumnya memang nggak paham ini tentang kaidah usuliyah, tentang bagaimana tempat bahasa Arab lah. Kita nggak paham bahasa Arab, katakan. Tapi kita bisa ngaji. Kemudian ada waqaf wal ibtida dalam Al-Quran. Di mana tempat kita waqaf, di mana tempat kita ibtida. Kadang-kadang kita hanya mendengar lagi tungku pulin. Naga pegah le tungku, naga pegah le abu. Yang notaben beliau kadang-kadang bukan praktisi Al-Quran. Alah, nama salah. Piyo huju berkapat, dumpak je piyo. Ya, maka kalau dalam kaidah ini ada waqaf. Ada waqaf ihtidari dan lain sebagainya. Ada waqaf. Jadi kaidah-kaidah yang seperti itu yang kadang-kadang memang harus basic awal dalam membaca Al-Quran, pemahaman awal dalam membaca Al-Quran. Artinya kita juga sebagai guru kadang-kadang harus memahami siapa yang akan kita ajari. Murid kita. Jangan terlalu tinggi pula. Kita ajari anak SD, kita ajari masalah kaidah usuliyah dan lain sebagainya. Itu bermasalah dalam pemahaman mereka. Menarik Tengku, dan juga berkenaan dengan tadi juga. Berarti istilahnya pembahasan atau pendalaman materi tersebut kurang tanda kutip tidak kita dapatkan di Dayah. Kalau memang kita ingin melakukan hal tersebut, sebenarnya itu apakah memang masalah tajwid, masalah Quran ini urusannya di kampung, di Dayah sekarang kita fokus di Dayah. Apakah memang stigma seperti itu memang dibenarkan atau seperti apa? Perlu diluruskan. Karena boleh jadi sekarang masyarakat kita ya seperti itu yang berkembang. Di kampung keaman di Quran, di Dayah kamu fokus ke kitab. Apakah memang itu perlu dilanjutkan pemahaman itu atau seperti apa? Seharusnya itu ada pada diri kita masing-masing. Kita harus tahu diri namanya. Tahu diri, tahu kemampuan. Kadang-kadang kita di Dayah secara tidak langsung pulang dari Dayah itu tetap kita imam di kampung. Apalagi ini mau dekat bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Tengku pulang baru gua opat gua dari Dayah. Itu udah pasti jadi sosok imam. Artinya ketika sosok imam, maka apalagi sekarang dengan kecanggihan yang luar biasa, informasi yang memang tidak dapat dibendung, artinya orang udah mudah dapat informasi sekarang. Apalagi masalah tajwid, sekarang banyak konten-konten tajwid yang dibuat oleh praktisi-praktisi Al-Quran. Jadi karena mereka sudah tidak awam lagi tentang Al-Quran, ketika kita dari Dayah membaca dengan kaidah yang salah, maka titun udah ada sembahyang. Titun tanya ikut sebagai makmum. Bukan. Menan. Gelah padik agak berat, gelah 10, gelah 7, gelah 8. Tapi bacaan ala kadar kan? Ala kadar. Maka kalau bisa, seandainya bisa, jadi sama-sama Tengku, kami dan lain-lain sebagainya, ada balai-balai pengajian Dayah dan lain sebagainya, kalau bisa
kita masukkan kurikulum belajar Al-Quran itu wajib. Ya artinya walau begini, kurikulum belajar Al-Quran ini bersanad lah kira-kira, kan? Ada turunannya. Kita berawal dari makharijul huruf. Kita berantas itu dulu. Setelah sempurna maka baru kita tambah materinya kepada sifatul huruf. Kemudian ahkamul huruf. Kemudian masuk lagi ahkamul waqaf wal qasar. Ahkamul mad wal qasar dan lain sebagainya. Menarik, luar biasa. Artinya memang sangat penting sekali kita untuk memahami ilmu tajwid tersebut, terlebih ketika kita menempuh pendidikan daya yang notabene kita akan menjadi imam di kampung dan sebagainya, maka pendalaman materi kita tentang tajwid tersebut untuk kita praktekkan itu menjadi suatu hal yang utama. Dan tentunya pembahasan kita sangat luar biasa. Insyaallah akan kita lanjutkan tunggu sebelumnya, karena memang perlu kita dengarkan juga, karena ini kesempatan bagi kita mendengarkan langsung praktisinya langsung akan membacakan bacaan seperti apa sebenarnya pembacaan Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tajwid. Maka tentunya jangan Anda berpindah channel dulu. Terus dia bersama kami dalam program Wahdatul Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Kami akan segera kembali. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah Card. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat, atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy, sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krungguku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor satu. Hana pernah darung kali. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor satu. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krungguku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk-pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al-Safwa Blang Pulo. Sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati. Kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawe. Hotel Al-Safwa
Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara 1? Ke SPBU Batupat aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batupat dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda. Dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati. Kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tupi. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Serta beramal Demba Podcast setia bersama Bincang seru Nambah ilmu. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah kita masih bersama sosok yang begitu luar biasa, yaitu Tengku Muslim Murni yang merupakan pakar tajwid yang akan mengajari kita semua bagaimana urgensi tajwid yang harus kita dalami dewasa ini. Dan tentunya sebagai informasi pada kita semua bahwa beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau ini juga pernah menjadi peserta Musabaqah Tilawatul Quran Internasional Iran pada tahun 2015. Artinya alhamdulillah sungguh sangat kesempatan luar biasa untuk kita mendengar langsung bagaimana sosok peserta MTQ Internasional hadir di studio DMDH Podcast. Masya Allah. Tengku Muslim, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Tadi kita telah menjelaskan bahwa begitu urgensinya pemahaman tajwid untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari dalam membaca Al-Quran. Dan tentunya ini juga perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa memang ketika kita ingin membaca tajwid, ketika kita ingin membaca Al-Quran, ini harus disertai dengan tajwid itu sendiri. Maka hal tersebut menjadi poin yang harus kita pahami. Maka dewasa ini masyarakat istilahnya ya, penting dulu baca, yang kejam belum baca dan sebagainya. Tapi kurang dalam hal kepekaan mereka dalam hal tajwid. Seperti apa itu edukasi yang harus kita berikan? Ya, ini agak berat sebenarnya saya menjawab karena ketika gelar pakar Al-Quran dilengkap kepada kami, maka kami merasa ini mungkin belum layak. Belum layak. Masya Allah. Itu punya kenurung aja. Ya. Mentang
pisang terbit. Kalau masak cuma. Maka kalau pakar mungkin belum pakar, tapi ya praktisi lah. Artinya kita yang masih bergaul dengan orang-orang Al-Quran. Baik. Jadi tentang pertanyaan tadi, masyarakat bagaimana cara membaca Al-Quran yang selama ini mereka pengen cepat khatam dan sebagainya. Maka aturan membaca Al-Quran itu sendiri dia ada 3. Namanya maratibut tilawah atau maratibul qiraat. Tingkatan-tingkatan. Jadi maratibut tilawah atau maratibul qiraat ini ada 3 tingkatan. Pertama hadar, cepat. Oh, hadar. Kemudian tadwir, itu pertengahan. Kemudian tahqiq. Tahqiq ini bacaan yang agak lambat. Mungkin kalau bacaan imam itu yang disunnahkan tadwir, bacaan pertengahan. Artinya yang seperti beredar di kalangan kita, sudah kita fahami bersama yang bahwa bacaan yang dibaca oleh imam itu seperti ini. Kalau hadar ini itu bacaan agak cepat. Cepat dia tetap berkaedah tajwid tapi ketukannya cepat. Maka aturan yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu, hadar bagaimana pengucapan, pelafatan dan lain sebagainya tetap berkaedah tajwid. Artinya yang mad asli tetap mad asli, majaiz, tapi temponya agak cepat. Tempo. Yang tadinya tempo kita agak lambat, maka ini tempo cepat. Ada yang tempo semakin lambat. Jadi tempo ini ada 3. Bisa kita bilang tempo membaca Al-Quran. Istilahnya bek lagi urung kayu si tangan loh. Kayu cot naik bek menan dah baca Al-Quran. Bek ban galak hati. Yang menan lah kira-kira. Jadi mi lagi tak kayu tangan loh. Kadang-kadang draw dah nak galak dengar. Kan? Bupane terus bagaimana itu sampai ke dalam hati kita tuh ketika mendengarkan Al-Quran, karena Al-Quran ini tidak dibaca dengan hati. Jadi kalau kami sampaikan kepada murid-murid kami, dia ada 4 macam tuh cara bagaimana kita supaya hati ini terpaut dengan Al-Quran. Itu 4L. Itu sering tuh. Sering itu kami sampaikan kepada murid-murid kami. Sarana edukasinya. Jadi 4L. L yang pertama kita harus melatih. Latih. L pertama. L yang pertama itu latih. Apa itu latih? Latih itu memaksa diri untuk istiqomah dalam belajar. Itu latih. Terus kita berlatih, memaksa menghilangkan kemalasan dalam diri kita sehingga kita terus belajar Al-Quran. Itu latih. L yang pertama. Kita terus melatih, menghilangkan kemalasan. Itu namanya latih. Artinya kepayahan. Kadang-kadang kita udah dapat jenuh, maka kita harus melatih diri untuk mau terus membaca Al-Quran. L yang kedua, itu dia akan latah. Latah. Oke. Karena sudah melatih, maka dia akan latah. Terbiasa. Latah. Sesambil kita duduk, kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita mengeluarkan apa yang kita latih tadi. Masya Allah. Contoh dia anak mi putrai dengar punau. Lagu. Nya apabila sabe dengar tanya maka lala lampau. Lala wawa tanya ikut. Kemudian setelah kita melatih, dia akan latah. Secara tidak langsung kita akan latah. Terbawa sendiri. Maka setelah latah dia akan lazim. Kita akan bermulazamah. Akan selalu terlepas lagi. Jadi itu bukan sebuah beban, tapi itu semacam kewajiban buat kita. Mihana tak baca Al-Quran yang ketiga, kan? Yang tang lagi yang kurung. Maka teruslah maqam L yang keempat. Itu lezat. Masya Allah. Lezat. Ketika kita membaca Al-Quran, teruslah hati. Ketika naurun dengar,
teruslah mati orang dengar. Karena baca dengan zauq, maka teruslah hati. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati, maka akan sampai ke hati. Tanpa disadari, orang akan melafazkan Allah. Kadang-kadang sehingga meneteskan air mata dan lain sebagainya. Kenapa itu? Karena lezatnya membaca Al-Quran. Kadang-kadang walau kita tidak begitu memahami arti dari Al-Quran tersebut yang kita baca, tapi karena yang disampaikan itu memang betul-betul kalamullah, sehingga sampailah ke dalam hati kita. Ya, tanpa kita sadari. Kita dengar semacam guru-guru terdahulu tuh yang udah punya kaset tuh, Ustaz Muammar. Masya-Allah. Nyatai ka subuh pudip suga nyantang tang renyuh hudanya. Pulau lam belum puasa lagi hitro hoju. Galam terus lam belum puasa tapi lagi hitro. Masya-Allah. Benar lagi kira watet ada ada dupat mangat. Mangat ada. Terus taduk dah dengar. Benar lagi tak nikmati bacaan Al-Quran. Sehingga orang yang hana galak baca Al-Quran, orang-orang yang memang jauh dari Al-Quran, gara-gara orang yang baca Al-Quran teka kena mernau. Masya-Allah. Oh ya Allah, ini peh mernau Al-Quran hawa bila lagi Ustaz Muammar. Bio-bio me orang kampung lagi Ustaz Muammar. Mi jino karena sudah ada nama Ustaz Darwin Hasibuan. Seperti Ustaz Darwin Hasibuan. Bagaimana cara membaca Al-Quran seperti Ustaz Darwin Hasibuan. Begitulah kira-kira. Menarik. Artinya memang memahami tajwid tersebut sangat penting, sehingga memang dengan kita memahami tajwid, insyaallah bacaan kita akan jadi bacaan yang sempurna. Namun ke dewasa ini mungkin kita sangat jarang menemukan sosok yang memang menjadi rujukan kita untuk kita memahami, memperdalam ilmu tajwid tersebut. Mungkin siapa yang menjadi rujukan saat ini untuk kita memperdalam ilmu agama, ilmu tajwid tersebut? Jadi bisa kita bilang kalau untuk praktisi Al-Quran sebagai rujukan seorang guru, kita murid merujuk kepada siapa guru kita, begitulah kira-kira. Jadi yang sudah pasti kalau guru Al-Quran itu harus qori. Karena mereka akan belajar secara inten pada Al-Quran. Contoh. Jadi tajwid Al-Quran yang ada beberapa muskilat dalam Al-Quran. Muskilat dalam Al-Quran kadang-kadang kita yang awam tidak faham itu apa itu muskilat. Maka ilmu dari nek cik ku kan hantong ku dengonyan. Putra ka berah dengkunya ka bismillahi majreha wa mursaha. Bihan la ta'man punya ishmam atau ar-rawm, bagaimana itu membaca punya salis muhantam tadi biadanya muskilat dalam Al-Quran. Maka itu memang harus merujuk kepada guru yang memang praktisi Al-Quran yang seperti saya katakan tadi. Banyak guru-guru kita di sini, cuman kadang-kadang kita malas dalam mencarinya. Itu harus dicari, memang harus dicari. Dan harus mau dalam belajar, gitulah kira-kira. Tadi alhamdulillah, dan tentunya berkenaan dengan seperti yang Ustaz Tunggu sampaikan tadi juga, alhamdulillah deh kami sendiri alhamdulillah sudah mempraktekannya itu Ustaz. Masya Allah, karena yang pertama biasa. Kami juga karena itu menjadi program khusus daripada bagian ibadah, menghadirkan qari untuk mengajarkan tahsin luar Al-Quran. biasa. Di antara adalah Tunggu Muhammad Yanis. Masya Allah. Beliau juga rekan kami dalam belajar Al-Quran. Sama-sama kami dulu pernah belajar sama Ustaz Muhsin Salim, Buya Muhsin Salim. Beliau juga pentasih Al-Quran. Jadi kalau kita buka itu Al-Quran ada nama beliau. Masya Allah. Termasuk dalam pentasih kan. Termasuk Buya Prof Muhsin Salim, kemudian Said Agil Munawar, Ustaz Ahsin Sakha dan lain sebagainya. Menarik. Artinya memang kalau memang tempat yang mudah tersedia, maka kita maksimalkan untuk kita perdalam juga ilmu tajwid. Alhamdulillah, maka ini mungkin daya harus melakukan itu. Seharusnya, karena sejatinya orang Qori lah, katakan Qori ini mereka merasa semacam kita bilang rendah diri lah kita bilang. Rendah diri ketika berjumpa dengan kita yang memang basic daya. Artinya kita beri ruang kepada mereka. Jadi mereka tidak akan menawarkan diri ketika kita tidak mau mencari mereka. Ya, jadi apalagi kalau di sini sudah dipraktekkan itu luar biasa, memberi ruang. Selain memang Tungku Yanis ini membasic daya beliau juga kan.
Karena kita orang Al-Quran ini sebenarnya nggak ada pemisah di antara kita. Di antara dayah dengan orang Al-Quran, si qori dengan si faqih dan lain sebagainya, itu nggak ada pemisah. Seharusnya basic dari tajwid ini kita harus paham kaidah nahwu dan sharaf. Maka itu yang ada itu di dayah, nggak akan diajarkan di luar. Begitulah kira-kira. Maka ada nanti pemahaman ini bagaimana ini cara membaca yang benar. Ini du'fin, tapi tulis ini du'fin boleh, tidak masalah. Kan? Begitu faham kaidahnya. Bagaimana ini boleh? Oh boleh. Begitulah kira-kira. Menarik. Tentunya memang memang masyarakat ataupun kita semua ingin mempelajari tajwid, tentu harus ada standar. Standar yang harus terpenuhi. Oh nyo, Ron baca Quran kasih sesuai standar. Apa patokannya itu? Indikasinya udah standar itu. Seperti apa, Tengku? Ya, tentunya seorang murid. Seorang murid dan seorang guru. Seorang guru harus tahu kemampuannya. Seorang murid juga harus paham kemampuannya. Seorang guru harus tahu siapa yang bakal diajar. Contoh, kalau dia masuk ke dayah, artinya mengajar orang-orang yang paham kaidah, nahwu sharaf dan lain sebagainya. Maka untuk pengajaran itu tentu berbeda nih ceritanya. Jadi kita mengundang seorang guru yang memang sudah paham lebih di antara guru di kampung. Contoh, kita ajarkan anak SD tadi. Untuk anak SD, mereka asal kapah baca. Hana pentingnya tentang waqaf al-ibtida, hana penting le kan. Ka baca judulnya bupah le Al-Quran. Baca dulu harus mantap dulu bacaannya. Oh, soal tajwid dan lain sebagainya nanti kita belajar. Maka kalau di dayah maka sudah ada kurikulum. Kurikulum maka harus ada stase atau langkah-langkah. Harus ada langkah A. Berarti ini kita belajar seperti kita katakan tadi itu makharijul huruf. Kita berantas makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf. Ada 5 katakan. Kan pondasi awal itu. Pondasi awal kita belajar Al-Quran harus kita pahami dulu makharijul huruf. 5 tempat keluar huruf. Itu menurut Imam Al-Jazari. Kan? Dalam matan Al-Jazari seperti itu jelaskan. Maka setelah kita pahami itu baru kita masuk ke sifatul huruf. Matan Asy-Syatibi juga ada tuh. Terus Tuhfatul Atfal juga ada, kan? Banyak rujukan-rujukan rujukan tajwid. Karena memang selama ini kita mendengar hanya karya ilmu tajwid Ismail Tekan, hanya itu gitu. Itu makanya itu kan belum kalau Ismail Tekan tuh untuk pemula. Untuk pemula. Jadi pemula belajar itu dulu. Setelah faham kaidah, jadi baru kita telaki dengan seorang guru. Pentingnya bertelaki, tidak boleh belajar dengan secara otodidak. Sekarang banyak orang yang belajar secara otodidak, belajar di YouTube. Ketika kita belajar secara otodidak di YouTube dan lain sebagainya tanpa seorang guru, itu bagaimana kaidahnya? Kan? Siapa yang bakal mendengar kita baca? Apakah sesuai atau tidak? Sesuai enggak sama yang dipraktekkan? Karena istilahnya kalau kita dengar langsung ya menurut draw di tengah Mia ba draw panena urung pegah lumo draw pijuan. Lumo draw pajuh plastik. Hana lumo no tumbon walaupun kan lurus kau luar lah kira-kira. Hana urung pegah lumo draw cirit mandum lega. Maka enggak ada orang yang maka kita sebagai manusia harus paham, harus tahu diri itu. Tahu diri. Itu penting. Artinya memang ketika kita memang belajar secara tidak menggunakan media tersebut tidak dibenarkan. Itu tidak untuk dalam hal qiraah ini. Enggak boleh. Kita harus berguru, harus bertelaki langsung dengan guru, harus berhadapan dengan guru, kemudian baru bagus enggak Fatihah saya? Dikoreksi langsung. Koreksi langsung. Tengku cini dengar 3 Fatihah lu. Ka betul? Baru ada ilmu. Kan? Nyoh ada dengar lam, baca di sini lagi banyak tak tahu likat kan? Masya Allah, benar. Ini mungkin juga momen lama suci Ramadan. Mungkin saya ini kebetulan berjumpa langsung ke praktisi. Saya ingin mempraktekkan baca Al-Fatihah dulu nih. Kemudian dikoreksi sama Ustaz. Kemudian baru Ustaz nanti membacakan seperti apakah yang benar sebenarnya. Bismillah. Mohon izin Ustaz. Bakal dikoreksi nanti. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon izin tunggu gimana drone. Artinya secara umum, garis besar udah luar biasa. Jadi memang layak Imam Masjidil Haram. Amin. Benar lah kira-kira. Kan benar Tengku. Tapi benar salah. Benar salah. Betul. Okey. Benar salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya ada mulai hidung. Bukan huruf hidung karena ain adalah huruf halaq. Bukan khayshum. Tidak masuk dalam hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau hidung mentabah. Kan? Itu masalah sifat. Kemudian huruf sad. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf safir. Dia bukan huruf bibir, tapi dia huruf al-lisan. Dia ada arahkan kepada so ada ke waktu ada ke so itu kata lah. Berarti bukan dimonyongkan bibirnya. Tidak. So ada. Maka cara membaca so yang benar itu seperti apa? Si. Akai betul lidah, ujung lidah berjumpa dengan gigi seri bagian depan, bawah. Yang betul. Tinggal angkat tu isti'la. Kan terbagi nanti itu sifat-sifat huruf dan lain sebagainya. Maka perlu bertalaki langsung seperti ini. Maka ada koreksi-koreksi. Kalau merusak mana sudah tidak, artinya sudah bagus bacaannya, sudah bagus, sudah tepat menurut kita tuh. Jadi kalau menurut guru, maka ada beberapa yang kadang-kadang kita tidak dapat menterjemahkan dengan telinga kita sendiri itu. Kita tidak dapat mendengar apa yang kita baca itu sudah benar atau belum. Hanya ada penyum. Hanya pada penyum adanya. Kadang-kadang lagi habar pegah pun. Hana burung pegah 5 odro cirit. Ya benar kira-kira. Maka mau merubah pelan-pelan begitu kan? Jadi bagaimana sifat ha itu pada alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim atau Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagaimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan yang benar. Jadi kalau tadi seandainya kita tulis tuh berarti W dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim baru itu W. Kan nama W. Mana salah. Bila nak begitulah kira-kira. Salah yang nunggu kamu baca selamanya. Maka mau memperbaiki seperti itu. Maka pentingnya bertalaki langsung dengan guru yang memang praktisi Al-Quran. Penting. Masya Allah, artinya memang kita sangat mempresiasi hidayah yang telah menjadikan luar biasa. Bagian itu khusus luar biasa. Untuk khusus Al-Quran ini. Iya, luar biasa. Itu luar biasa apresiasi dari seluruh kalangan, gitu kan? Berarti mereka sudah mulai sadar yang bahwa Al-Quran penting, karena sejatinya Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar daripada Rasulullah, ya kan? Pada aja ada pemenang-pemenang. Kan yang memang langsung mukjizat yang luar biasa dari Rasulullah kepada gedenya kata pemenang-pemenang dah baca benar lah kira-kira. Insyaallah benar luar biasa. Artinya memang Al-Quran yang merupakan kalam Allah harus dibaca dengan baik dan benar. Sudah pasti orang tilil Quran tartila seperti pembukaan segmen tadi. Insyaallah benar luar biasa. Dan tentunya Tengku
mengingat perbicaraan yang luar biasa, hampir menuju akhir sebagai mengapuah kamu mandum sehingga menjadi rujukan kepada masyarakat di sini. Berarti lagi cara baca yang betul. Mohon Gure baca dari food hingga selesai Al-Fatihah. Kiban yang jadi rujukan bagi kamu. Mungkin Gure. Benar kan baju deh. Baca sekarang kepah tak kalau cik mentah dengan porno. Kan? Cuman nyom baru mentah murut cik. Mungkin dengan lewurun tu. Karena untuk tan nilai drog lun pih hanan tu nilai. Yang mana kira-kira nilai ron. Oh ron pegah. Kaum muslimin kaum muslimat ke drone pegah kelum benda ingat kaum nan. Jadi nyo kaum nan saling mengingatkan. Begitulah kira-kira. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah bil Quran, masyaallah luar biasa. Tentunya ini menjadi semacam semacam cambukan bagi kita karena memang istilahnya kita tidak boleh menemenan dengan Al-Quran. Harus betul cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin sebenarnya pesan terakhir apa harapan dan juga pesan yang ingin Tengku sampaikan kepada seluruh masyarakat istilahnya jangan sampai terpaku ulun katuhalun ka habak lidah ka kreh dan sebagainya. Istilahnya tetap berusaha untuk memperbaiki baca Al-Quran dengan mempelajari tajwid. Bagaimana harapan dan juga pesan Tengku sendiri? Iya, harapan artinya kalau bisa kita semua membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kita masyarakat Aceh yang memang notabene Aceh Darussalam, Seramo Mekah. Seramonya portale. Beranda. Trah. Seramo Mekah berarti le Mekah kena wayu. Kena wayu bagdanya. Maka kami mengajak kami yang artinya kami juga berasal lahir dari rahim Dayah. Kami sempat menempuh walaupun tidak begitu lama hanya 6 tahun. Artinya ada tumebut muka di mahli. Insyaallah. Tapi namun seperti itu kadang-kadang Al-Quran yang memang terabai. Kita tahu seberapa banyak amal yang kita lakukan. Kita tahu secara pribadi seberapa banyak dalam satu hari kita meluangkan waktu untuk baca Al-Quran. Sekarang bisa kita lihat secara pribadi diri sendiri. Lorau lah. Lorau uronyo pada bahayat nalung baca Al-Quran. Selain daripada dalam semayang. Pada bahayat nalung mat Al-Quran memang untuk khusus lum mengkhususkan diri wate untuk membaca Al-Quran. Yang bunuh Al-Quran kalau tak pegah lagi katanya adalah kalamullah, mukjizat Nabi Muhammad yang paling luar biasa. Pegah dia cinta kepada Nabi. Padi gena kata baca padi ayat sudah berapa ayat kita membaca Al-Quran hari ini dan seberapa benar? Seberapa benar? Artinya sudahkah kita mentadabburi Al-Quran itu dengan benar? Sudahkah kita belajar Al-Quran itu? Sudahkah kita mencari guru untuk memperbaiki bacaan? Tahsin Al-Quran. Ada kata-kata yang sudah saya catat. Bila kita ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung.
jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Apa maknanya itu? Apa maknanya ini? Jadi maknanya ya itu tergantung multi terjemah. Artinya tergantung kita menerjemahkan bagaimana pemahaman kita sekarang. Kita merasa kita adalah guru maha guru. Maka sudahkah layak kita memposisikan diri kita secara pribadi sebagai panutan kepada masyarakat? Kalau memang belum, jangan seperti ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Sia. Maka alhamdulillah itu menjadi pengingat bagi kami secara pribadi, bila mana kadang-kadang dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Artinya seberapa berapa ayatkah hari ini sudah kita baca, dan seberapa benar. Seberapa benar dalam membaca, memahami ayat yang kita baca barusan. Menarik, luar biasa. Artinya memang yang harus kita lakukan adalah jadikan pembelajaran tajwid tersebut menjadi proyek seumur hidup. Ya. Dari kecil sampai tua, walaupun sudah tua, harus kita belajar. Karena memang tajwid adalah cara kita untuk melafalkan ayat Al-Quran dengan benar-benar. Dan ketika kita membaca Al-Quran dengan benar-benar, insya Allah pesan-pesan Al-Quran akan semakin meresap di dalam diri kita. Dan insya Allah benar-benar menjadi syifa dan huda linnas. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Al-Quran, mari kita makmurkan Al-Ramadan dengan Al-Quran. Dan insya Allah ucapan terima kasih kami kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku telah memberikan edukasi kepada kita semua bahwa mempelajari tajwid adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar-menawar, karena itulah suatu yang harus kita pelajari sampai kapanpun, karena itulah mempelajari tentang kalam Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka terima kasih atas segala waktunya Tengku, masya Allah. Tentunya kita juga berharap kepada seluruh ahibah di TV di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan insya Allah kami akan segera kembali dengan episode-episode selanjutnya yang insya Allah tidak boleh Anda lewatkan, karena tayangan edukatif ini layak dan sangat patut untuk Anda tonton setiap harinya selama bulan Ramadan. Akhir kata, saya Nur Zahri bersama Tengku Muslim pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh sponsor yang membersami kegiatan kami. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.